Halo semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas keyboard lagi setelah sekian lama tidak pernah bahas keyboard. Sekarang gue akan bahas keyboard lagi. Dan gue dulu udah sempat bilang kalau misalkan keyboard itu harganya makin di sini tuh makin murah ya. Kayak dulu tuh kita dapetin keyboard Gasketman wireless yang enak bagus itu mesti paling nggak 2-3 tahun lalu tuh sekitar sejutaan baru dapat yang bagus. Mundur lagi ke belakang 4 tahun yang lalu itu kayak 2 jutaan baru dapat yang bagus. Tapi sekarang di 500.000 aja tuh udah dapet yang fiturnya selengkap ini gitu. Dan ini gue mau bahas dari Rexus ya. Mereka baru banget rilis keyboard namanya Rexus Aether. Dia tuh punya 3 varian layout ya. Jadi ada layout 65%, 75%, sama yang versi 98 key atau yang full size-nya. Dan itu harganya start dari yang paling kecil, yang layout 65 itu di 500 ribuan ya, 500 ribu tengah-tengah atau gede gitu kalau nggak salah. Dan makin gede layoutnya harganya juga makin nambah, itu nambahnya juga sekitar 50 ribuan ya. Jadi harganya menurut gue masih bagus gitu untuk di range harga keyboard-keyboard zaman sekarang yang punya fitur lengkap banget gitu. Gue kebetulan dapat versi yang 75-nya dan kurang lebih secara looks atau desain itu kayak gini. Dan ya warnanya menurut gue simple banget, enak dilihat, warna hitam sama warna orange muda gitu ya. Ini sih orange nggak sih harusnya? Ya kurang lebih kayak gitu. Pokoknya kalau misalnya kalian mau bawa ke kantor kemana, ini warnanya nggak akan mencolok, jadi masih aman banget buat dibawa kemana-mana. Terus dia juga ada LED warna putihnya di semua key-nya, plus di bagian samping si blokernya yang layout 75-nya juga ada ya, ada LED-nya. Terus gue juga kebetulan dapat yang versi 65%-nya yang collab sama AOT, dan kurang lebih looks-nya kayak begini ya. Kalian bisa lihat sendiri kalau kalian suka sama AOT. Mungkin kalian bisa cobain keyboard ini. Seperti biasa linknya semua udah gue taruh di bawah, dan coba kasih pendapat kalian yang soal versi AOT ini di bawah. Buat layout 75% itu dia exploded ya. Jadi di bagian arrow-nya itu dia kepisah, sama bagian cluster sebelah kanannya juga kepisah. Terus dia ada knob-nya juga buat atur volume. Terus dia juga untuk material keycaps dari PBT double shot yang kualitasnya menurut gue bagus buat di harga segini. Karena kalau misalkan keyboard di harga 500-600 ribu seinget gue, itu kualitas keycapnya bisa dibilang meskipun PBT double shot tapi masih seadanya ya. Kalau di sini tuh gua rasa kalau misalkan di compare sama mungkin setahun 2 tahun lalu, itu baru bisa didapetin di keyboard-keyboard 1 juta 2 juta lah untuk keycap pre-build kayak begini gitu. Jadi untuk keycapnya intinya bagus. Buat build quality-nya menurut gue ini cukup decent buat di harga 500-600 ribu. Bukan yang wah ini build-nya mantep banget, mewah segala macam. Enggak sih, selayaknya keyboard pre-build 500-600 ribuan aja. Jadi nothing special ya, pokoknya build-nya pas sama harganya. Terus buat fiturnya dia udah triple connection ya, wired, bluetooth, sama dongle 2,4 GHz. Gue udah coba bluetoothnya, aman banget, gak ada masalah. Buat pairingnya juga gampang caranya. Terus buat koneksi dongle-nya sendiri juga gue udah coba di setup gue bareng sama mouse, bareng sama beberapa barang-barang yang pakai 2,4 GHz juga. So far so good, nggak ada masalah sama sekali. Intervensi sinyal apa segala macam nggak ada, stabil dan lancar. Kalau kalian prefer yang minim delay atau yang udah rasanya kayak wired, kalian bisa pakai yang 2,4 GHz aja karena performance-nya udah bagus. Kapasitas baterainya itu dia di 4000 mAh, dan menurut Rexus itu tuh bisa tahan dengan koneksi 2,4 sama Bluetooth-nya di 120 jam. Jadi kalau misalkan gue bagi 8 jam sehari, itu mungkin sekitar 14 sampai 15 harian ya. Jujur itu menurut gue lama banget, cuma karena gue baru pakai ini 4 hari dan baterainya masih belum habis, jadi gue belum bisa ngomong ini baterainya bisa tahan sampai berapa lama. Cuman ya asumsi gue harusnya semingguan lebih masih make sense. Cuman kalau sampai 14 sampai 15 hari tetap perlu gue tes dulu, jadi join Discord aja buat tahu infonya lebih lanjut. Terus buat kelengkapannya cukup standar, dapat kabel, dapat switch sama keycap puller juga. Jadi ya udah aman aja di sini, sama buku manual juga ada. Lanjut switchnya di sini Rexus bilang pakai KTT white, cuman mereka nggak bilang white yang mana. Dan kayaknya bukan KTT Kang white ya, karena kalau gue lihat dari ciri-ciri fisiknya dia ini pakai material housing yang warnanya milky gitu. Jadi harusnya dia pakai KTT baby white sih. Dan secara feel menurut gue ini salah satu switch di keyboard pre-build linear switch yang menurut gue enak banget, karena dia feel-nya battery smooth dan ya pokoknya smooth banget, enak. Terus juga secara beratnya juga oke, dia di 43 gram. Kelihatan atau kedengarannya tuh kayak ringan banget, tapi pas gue pakai beratnya lumayan familiar sama switch-switch red linear pada umumnya sih. Jadi kayak ya battery smooth dan nggak terlalu berat, enak menurut gue. Terus dia juga udah hot swap, udah south facing juga. Jadi kalau kalian masih menanyakan interference ya di keyboard ini, udah nggak perlu mikirin masalah itu lagi. Terus buat bongkar si keyboard ini caranya gampang, tinggal dicongkel-congkel doang udah bisa langsung kebuka ya, dan udah langsung bisa kelihatan dalamnya. Untuk material plate-nya itu dari
material polikarbonat. Terus dia juga ada cuttingannya di sisi-sisi sela-sela dari masing-masing switch-nya ya, secara vertikal gitu udah ada. Dan di sini sayangnya PCB-nya tuh nggak ada flex cut ya. Jadi sebenarnya si cuttingan yang ada di plate-nya itu mungkin lebih ke arah acoustic cut aja, bukan buat fungsinya biar dia bisa flex gitu sih sebenarnya. Terus buat mounting sistemnya dia gasket mount, dan di sini tuh dia pakai material silikon untuk si mounting gasketnya, dan mounting point-nya dia juga cukup banyak. Dan dengan konfigurasi kayak begini, dia itu menghasilkan tapping feel yang menurut gue soft, dan bottom out-nya masih lumayan berasa tipis-tipis. Jadi bukan yang tipe soft tapi masih lumayan firm, tapi dia soft yang lebih apa ya, bottom out-nya masih berasa tapi cukup lembek. Jadi kayak impact-nya di jari lumayan halus, jadi nggak yang tajam gitu di ujung jari. Jadi secara tapping feel di sini gue cukup suka, lumayan ngingetin gue sama Essential 75, tapi ini versi yang lebih softnya lagi sih. Terus kalau kalian pencet-pencetin si keyboardnya, dia memang kelihatannya kayak bisa ditekan ke bawah ya, cuman ini bukan flex menurut gue, karena dia cuman bisa ditekan pakai tenaga banget baru berasa flexnya. Tapi kalau dipakai ngetik biasa, dia nggak yang semental-mentul itu, cuman looks-nya kelihatan mental-mentul, tapi pas ngetik nggak. Terus buat akustiknya dia juga udah lengkap, dia ada platform, ada EXPE foam sama PET foam ya, kalau nggak salah di bagian bawahnya ya, di bagian dasar si PCB-nya. Jadi dengan konfigurasi seperti ini, dia menghasilkan suara yang talky, brutal, talky, poppy, creamy ya, begitulah pokoknya ya karakter suaranya. Dan di sini mereka nggak ngasih case foam, dan di sini gue cukup mengerti kenapa mereka nggak pakai case foam, karena dari sisi clearance dari casing sampai ke bagian PCB-nya itu dia udah cukup mepet ya. Jadi kalau misalnya dikasihin kayak case foam lagi, nanti malah tapping feel-nya nggak enak, jadi stiff banget dan berasanya kekompres karena PCB-nya kan ketekan sama si case foam itu nanti. Jadi nggak ada case foam pun nggak masalah, karena suaranya pun juga udah nggak hollow, dan solusi akustiknya udah bagus dan menghasilkan suara yang menurut gue cukup manis ya. Ini kalian dengerin aja sendiri. Terus buat softwarenya itu dia di sini pakai softwarenya mereka sendiri ya, mereka nggak pakai VIA, dan softwarenya menurut gue cukup bisa menyelesaikan tugas yang cukup biasa gitu, seperti remapping segala macam, makro itu juga bisa, ganti lampu juga bisa, dan fungsi remappingnya juga bekerja dengan sangat baik, nggak ada layering aja, jadi memang nggak sekompleks VIA tapi udah bisa remapping segala macam. Ini menurut gue udah bagus ya buat di harga keyboard 500 ribuan, karena VIA menurut gue fiturnya terlalu banyak, dan gue nggak yakin kalian semua akan pakai semua fiturnya juga gitu, karena yang paling kepake menurut gue itu adalah di bagian remapping dan layering sih sebenarnya. Cuman di sini layering nggak gitu kepake juga, karena secara layout juga udah gede ya yang versi 75-nya, jadi ya softwarenya menurut gue udah cukup bisa berfungsi selayaknya software keyboard pada umumnya. Oke, buat kesimpulannya jujur gue belum gitu nyobain keyboard mechanical budget di range harga 500-600 ribuan lagi ya, karena udah banyak banget, gue nggak mungkin cobain satu-satu juga. Dan menurut gue si Aether ini udah dari sisi fitur kayak wireless, gasket mount segala macam, foam-foaman segala udah lengkap, suara juga udah talky brutal. Jadi kayak di range harga 500 ribuan gue lihat di keyboard-keyboard yang lain atau kompetisinya juga kurang lebih menawarkan hal yang kurang lebih sama juga gitu. Jadi secara pricing menurut gue dia kompetitif di harga segitu, di 500 sampai 600 ribu gede ya. Jadi ini cukup oke buat harganya, dan selain itu untuk masalah tapping feel-nya gue suka banget di sini, karena tapping feel-nya soft tapi bottom out-nya masih berasa gitu ya, tapi nggak terlalu yang sampai jarinya tuh berasa sakit banget karena surface-nya terlalu keras atau gimana. Intinya empuk tapping feel-nya. Terus untuk suaranya juga enak ya, talky, poppy, creamy gitu. Nggak perlu diapa-apain, udah talky, poppy, creamy, nggak perlu dimodif lagi. Buat koneksinya enak, bluetooth-nya aman banget, pairing-nya nggak ada masalah. Terus buat 2,4 GHz gue udah pakai beberapa hari di setup gue, itu juga nggak ada masalah, semuanya mantap. Dan ya overall belum ada komplain dari gue selama pemakaian kurang lebih sekitar 4 hari ini. Terus untuk masalah baterai nanti kalian ikutin aja update-nya. Kalau misalkan masih gue akan pakai ini lebih panjang, gue akan update di sana. Terus paling kekurangan ini nggak bisa dibilang kekurangan sih sebenarnya. Mungkin Hall effect gitu, kayak karena kan sekarang gue lihat trennya juga udah pada bikin switch atau keyboard yang pakai magnetic switch atau Hall effect gitu ya, biar ada fitur snap tap-nya gitu-gitu kan buat game FPS. Tapi gue lihat setelah gue pakai juga selama beberapa lama ya, lumayan lama gue pakai keyboard Hall effect, dan jujur aja gue tidak merasakan dampaknya segitu besar ya gitu. Jadi ujung-ujungnya gue kayak mulai dari kapan tahu tuh gue udah balik lagi ke
pakai keyboard mechanical biasa gitu ya, karena secara tapping feel juga jauh lebih enak daripada keyboard magnetic switch gitu, dan gue belum nemu keyboard magnetic switch yang enak juga sebenarnya sampai sekarang. Kayak kebanyakan pada keras-keras gitu-gitu, jadi kayak ya ujung-ujungnya balik lagi ke mechanical keyboard yang lebih enak dan lebih bisa di aneh-anehin, yang lebih personal sama kita, yang bisa bikin kita lebih nyaman juga ngetiknya gitu ya. Itu kan yang lebih penting menurut gue. Dan ya tapi baik lagi tuh selera. Kalau kalian nyarinya keyboard Hall Effect, ya ini mungkin bukan yang kalian cari gitu ya, tapi kalau kalian nyari keyboard buat ngetik enak, nyaman, fiturnya lengkap dan reliable dari sisi koneksi wirelessnya, ya ini bisa jadi pilihan at least buat sampai di akhir tahun 2025 ini. Ya ini kan masuk akhir tahun ya, harusnya ya nggak sih, November. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Rexus Aether 75 ini. Kayak biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di bawah, like dan sedikit bermanfaat, follow semua sosial media kami di IG, TikTok, join kami juga di Discord, semua linknya ada di bawah. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe dulu dari kalian terkait. Sampai jumpa di video berikutnya.